aku aja kemarin sebenarnya langsung ambil tindakan ke JSC segala macam, tapi kan itu udah di luar, aku nggak tahu maksudnya. Nggak apa-apa, kalau kita sekarang nanti ke depannya ini kita lihat mutasi dulu Mbak. Yang pertama, langkah pertama ini akan mengecek Mas Geri dan bagian keuangan dari yayasan kita. Kalau ada penyalahgunaan donasi Mbak, dan keluarga yang termasuk keluarga yang dimaksud itu yang memegang ya, yang memegang kendali itu tidak ada pertanggungjawaban, ya sudah kita akan bikin laporan Mbak, gitu, biar bertanggung jawab terhadap uang yang sudah dipakai. Enak banget kita udah bahasa kasarnya berjuang, yang menikmati siapa, tapi Mas Agus nggak dapat keadilan, nggak dapat haknya sebagai orang yang sakit, kan lucu. Aku sempat bilang kalau misalkan saya biayai, saya tanggung jawab, saya biayai sampai sembuh. Ada nggak ini kemungkinan cabut tuntutan? Nggak ada lah, nggak ada itu. Iya, saya bilang kayaknya ibu nggak etis deh bicara cabut tuntutan saat ini, karena posisinya saya aja, saya lagi bantu saudara saya untuk sembuh, untuk pengobatan segala macam. Tapi ibu bisa-bisanya bahas untuk cabut tuntutan kan. Habis itu dia minta rembukan keluarga untuk biaya. Sorenya kembali lagi di Rumah Sakit Cengkareng, bilangnya mau pindahkan ke RSCM dengan biaya sendiri, pasien umum. Tapi dia pindahnya besok hari. Nah di rumah sakit pun bilangnya mau mandiri, mau bertanggung jawab sampai selesai, sampai penyembuhan segala macam. Tapi nggak tahu kenapa hari Senin itu pulang, hari Senin disuruh pulang. Terus kita tanyakan kenapa pulang, apa memang udah bisa ditangani lagi atau gimana pasiennya. Sekarang polisi telah mengundang Agus untuk klarifikasi di hadapan penyidik. Bang, tadi kan dibilangnya pemerasan ya? Pemerasannya dalam bentuk apa ya? Pemerasannya ya, dia dalam bentuk api ya. Unsur pasal 369 KUHP itu dia menakut-nakuti seseorang agar jika akan tidak diberikan mutasi rekening uang tersebut, maka akan dilaporkan Agus ini ke dinas sosial. Pemerasannya itu seperti apa? Bentuk pemerasannya dalam bentuk lisan dia. Nah, sehingga korban ini ketakutan. Orang sakit orang buta dikejar uangnya. Ya ini akhirnya ya besoknya datanglah Novi ke Pondok Indah, kemudian minta pidananya. Ini apa? Maksudnya apa? Kalau memang uang itu untuk Agus ya jangan begitu. Kita bertemu bareng, berdialog. Maksudnya apa begitu? Makanya kita laporkan. Nah itu laporan bentuk pemerasannya, dia menakut-nakuti, memeras Agus untuk mengambil uang tersebut. Gimana Gus? Agus gimana perasaannya? Kemensos mau datang Gus? Gus mungkin Kemensos mau ke sini gimana nih Gus? Tanggapan Agus sendiri seperti apa? Atau harapannya nih, atau apa yang pengen Agus sampaikan sebentar nih ke Kemensos terkait dengan kisruh donasi 1,4 M ini Gus? Saya nggak mikir itu, saya lagi sakit Pak. Lagi sakit, oke. Cukup saya wakil aja. Agus lagi sakit ya, istirahat ya Gus. Oke Gus. Nanti kalian kalau mewawancarai Agus dari lagi sakit, kamu akan saya laporin polisi. Udah ya depannya. Yuk depannya Bang. Walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya. Kalau masyarakat sama yayasan nggak boleh kalau bilang nggak tahu tentang undang-undang itu. Tapi kalau Agus boleh nggak tahu. Kenapa nih? Kenapa mesti Agus sendiri yang boleh nggak tahu tentang undang-undang itu, Bang Eva? Tolong jelaskan ke kita semua. Apa spesialnya Agus sampai dia harus dikecualikan dari kita semua warga Indonesia? Gue jadi curiga sama si Agus. Kenapa dia dispesialkan banget sama Bang Eva? Apakah dia beda dari kita semua atau gimana nih? Tapi sepanjang gue tonton wawancara Bang FA tentang statementnya Pak Menteri itu, gue nggak nyambung. Jujur ya, kenapa? Kayak blunder banget omongannya tuh muter-muter doang. Jadi gue nggak nangkep nih apa omongan yang jelasnya itu apa. Gue ngeliat di sini udah ada sedikit tektok nih. Agak kurangnya pendirian di sini. Kenapa ya? Apakah Pak Menteri udah ngebela ke sebelah atau gara-gara apa nih? Atau gara-gara Pak Yusuf Hamka kali ya? Ya kita nggak ada yang tahu sih. Semoga Bang Farah tetap teguh dengan pendiriannya. Mungkin kalian ada yang tahu. Coba kalian komen di bawah deh. Jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu.
Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri. Oke guys, cukup. Videonya cukup sampai di sini aja. Selebihnya bakal gua rangkumin karena gua takut kalian kenapa-kenapa guys. Entah itu mencret atau mimpi buruk setelah kejadian ini. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, Farhad Abbas minta Kemensos ya, lihat tas mahal. Pertanyaan gua ngapain? Ngapain Kemensos harus ke India lihat tas mahal? Tas mahal kan adanya di India. Ngapain Kemensos jauh-jauh disuruh ke India? Ngapain? Dia di Indo banyak kerjaan. Terus kalian dengar sendiri kan? Dia bilang presiden dan wakil presiden harus datang ke rumah Agus buat nengokin Agus. Seperti presiden di luar negeri yang datang ke rumah rakyat-rakyatnya tanpa sekap. Oke, fine, kita kabulin. Kita datengin Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Fine. Terus yang lebih konyolnya lagi apa? Dia bilang kalau Kemensos datang ke rumah Agus atau konferensi pers dengan Agus, itu bakal diliput sama TV nasional dan trending ke luar negeri. Tapi kalau Kemensos itu mau konferensi pers sama kubu sebelah, yang ngebahas itu cuma tiktoker doang gitu, jadi nggak meledak. Pertanyaan gua, lu itu mau Agus sembuh apa Agus trending sedunia, Farhad? Kalau mau trending sedunia, kenapa kemarin nggak mau gantiin wasit Bahrain? Iya. Dan seperti yang kita lihat sendiri, Farhad tiba-tiba tantrum seperti itu pasti ada faktornya, ada sebabnya. Dan sebabnya adalah ini guys. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga. Makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Saya kadang-kadang geli juga. Saya juga geli juga lihat model Agus kayak gini. Kok manusia ini kok mau diobati kok nggak pernah bersyukur? Sudahlah, terimalah. Ya kamu kalau nggak difasilitasi bisa kamu seperti itu. Bukannya kamu bersyukur, udah terima aja, berobat aja. Sorry ya sebelumnya, soalnya kan kabarnya ini tadinya rahasia, cuman akhirnya nggak jadi rahasia lagi. Kabarnya abang menawarkan Pak Agus uang 300 juta. Itu gimana? Untuk mencabut LP bang? Dari tapi tadinya itu rahasia, tapi dibongkar dia sama Teknovi nih bang, maksudnya di TikTok. Novi ini kadang-kadang juga nih, gak semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa kan saya kasihan. Karena Agus berutang. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi atau Pablo atau siapapun. Saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang, begini ya, usaha terakhir deh. Gue bilang, ya. Apa bang? Lu coba hubungin mereka, udah gue yang ngurus semuanya. Lu semua, ya udah masing-masing aja deh. Tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biaya
nanti dari uang saya. Enggak. Tapi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya nego boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus nggak? Cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup, kamu bagus di mata masyarakat. Masuk akal nggak? Gitu. Tapi justru niat baik abang dianggap seperti menyogok Agus. Seperti apa mungkin bang? Niat jahat. Apa? Niat baik abang dianggap sebagai niat jahat. Dianggap menyogok Agus mencabut LP. Niat jahat gua. Niat baik abang. Menyesal gua melakukan itu kalau gitu. Abang dianggap penyuap, Iya. Menyuap. Menyesal gua melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin Lim juga bergabung untuk membantu